Hello ladies and gentlemen, radio check, how do you read? Perkenalkan gue Inal, selamat datang di konten gue Free Fly with Inal. Di konten ini gue akan sharing-sharing tentang beberapa ilmu terbang yang gue tahu. Gue akan menggunakan media games Flight Simulator X, karena FSX menurut gue Flight Simulator yang udah cukup advance dan kompleks untuk belajar tentang pesawat. Gue akan sharing tentang pesawatnya, instrumen, prosedur-prosedur dasar, dan gue akan mencoba agar dapat dipahami orang awam dan juga mungkin agak sedikit mendetail buat student-student pilot yang lagi belajar dan mencari-cari panduan untuk training terbangnya. Oke, langsung aja kita ke FSX dan ketemu sama pesawatnya. Oke, kita udah buka nih Microsoft Flight Simulator X. Kita langsung pilih Free Flight. Nah, di Free Flight kita current aircraft kita ganti ke Cessna 172 SP Skyhawk. Kita ganti dulu nih detailnya, kita pakai yang Indonesia Papa Kilo Delta India November. Oke, kita pilih. Kenapa Cessna 172? Karena Cessna 172 ini pesawat latih yang biasa dipakai student pilot buat ngelakuin training terbang. Ada beberapa tipe pesawat yang biasa dipakai training terbang, ada Cessna 150, ada Piper Warrior, ada Liberty, dan lain-lain. Tapi kali ini kita pakai Cessna 172 karena ini pesawat yang dulu gue pakai waktu training terbang, jadi gue masih inget sedikit-sedikit spesifikasinya. Nah, buat current locationnya kita change ke Halim. Kita tulis Halim di airport name. Nah, langsung muncul Halim International Whiskey India Hotel Jakarta, Indonesia. Ini kita bisa ganti starting positionnya. Ada active runway, ada gate Golf 1, parking 10, rem GA small, segala macem. Cuman sekarang kita pakai active runway. Selama sesi Free Fly with Inal ini kita akan selalu terbang di Halim, karena Halim airport chartnya gampang dicari, jadi nanti isi QR frekuensi, NDP, segala macam gampang. Untuk current weather kita pilih fair aja, di sini bisa diganti-ganti, bisa storm, cold front, fair weather, fog, apa segala macam. Kita pakai yang fair weather aja untuk pertama, nanti mungkin kalau terbang instrumen bisa kita ganti ke yang thunderstorm. Current time and season kita pilih yang day biar terbangnya siang-siang terang. Ini seasonnya di Indonesia cuma ada panas, jadi nggak masalah. Kita klik OK. Oke, kalau udah semua kita bisa langsung klik fly now. Nah, kita udah ketemu nih sama pesawat Cessna 172 SP. Cessna 172 SP ini adalah single engine light aircraft dengan mesin piston 4 silinder. Jadi bukan pesawat jet atau gas turbin kayak Boeing 737 atau A320. Beratnya sekitar 2.550 pound atau 1.157 kilo dengan maksimum 180 horsepower. Fuelnya itu pakai avgas, mirip sama fuel mobil gitu. Avgas itu aviation gasoline, cuma oktannya lebih tinggi dari bensin. FYI aja buat pesawat Cessna 172 ini ada tipe yang udah dimodifikasi dengan dari panduan dari Cessna sendiri. Jadi dia fuelnya bisa dicampur sama bensin Pertamax. Cuman nggak Pertamax semua, kalau Pertamax semua nggak bisa. Jadi dia fuelnya udah sesuai kandungannya, udah diatur, tapi jadi bisa lebih murah. Nah, pesawat ini tuh high wing mounted atau sayapnya nempel di bagian atas fuselage. Jadi bukan pesawat konvensional, biasanya adanya di mid wing mounted atau low wing mounted. Kalau Cessna 172 ini high wing mounted. Pesawat high wing mounted itu punya beberapa kelebihan dibanding pesawat low wing mounted. Salah satunya stability dari kontrolnya itu lebih bagus. Buat ganti-ganti view kita bisa pencet huruf S. Nah, ini langsung ke ganti view-nya. Ini ada tower view, jadi aircraft view, cockpit view, sama outside view.
Nah, kita pakai yang cockpit view, bisa di zoom, pencet plus sama minus nih di dekat angka 0. Kita agak mundurin biar lebih enak ngelihatnya. Nah, ini buat ganti-ganti di dalam view-nya itu sendiri jadi view yang lain, pencet A. Dia bisa jadi right hand seat, bisa avionic atau lights di bawah. Ini instrument panel sama ini virtual cockpit. Nah, kebetulan gue pakai device Cytec ProFlight Yoke nih. Jadi biar lebih terasa terbangnya, lebih enak gitu. Kalau pakai Cytec bisa geser-geser kameranya itu pakai ada tombol di sebelah kiri atas, bisa digerakin pakai jempol. Bisa kita langsung ganti. Sama kalau ganti view-nya ada tombol merah, kita bisa ganti-ganti kayak gini. Buat teman-teman yang nggak pakai yoke, it's okay banget. Game ini masih bisa dimainin pakai keyboard doang, pakai panah dan semua pencet-pencetan, cuman harus hafal pencet-pencetannya mana aja. Walaupun emang agak susah sih, susah banget. Cuman sebenarnya nanti bisa nerbangin main game ini full autopilot sampai terbang Boeing juga bisa, mungkin nanti kalau kita udah sampai di sesi nerbangin pesawat gede yang udah bisa full autopilot, kita bisa nerbangin game ini full autopilot pakai keyboard doang, tinggal pencet-pencet dia bisa gerak sendiri. Atau bisa juga teman-teman pakai joystick, kayak joystick itu biasanya dipakai di Airbus atau pesawat tempur gitu, yang buat game-game pesawat tempur. Itu bisa juga, jadi lebih enak ngendaliinnya dan harganya relatif lebih murah. Kalau Cytec ini agak mahal harganya ya. Cuman ini juga gue minjem ke teman. Terima kasih banget nih buat Nanda udah minjemin Cytec ProFlight-nya. Thank you Nanda. Oke, kita mulai aja pembahasan episode kali ini. Kita mulai dari apa sih hal yang pertama kali pilot lakuin kalau mau terbang. Nah, biasanya pilot nih kalau sampai pesawat itu dia langsung masuk ke kokpit, duduk, dan yang pertama kali dipegang itu namanya MLB. MLB itu Maintenance Logbook. Itu adalah catatan maintenance pesawat. Gua belum bisa ngasih contoh MLB kayak gimana, karena MLB itu biasanya udah dibikin dari perusahaan-perusahaan, jadi takut hak paten, bisa dicari di Google. Kayak gimana? Nah, di MLB itu biasanya ada informasi jam terbang pesawat, sisa jam terbang, jam propeller, dan yang lain-lain. Tapi yang paling penting yang dilihat pilot biasanya itu ada di report. Biasanya yang paling penting itu dilihat ada di report, remarks, atau fault section. Di sini itu biasanya ditulis sama pilot sebelumnya kalau waktu dia terbang itu ada masalah, ada engine problem kah, ada instrument problem kah, dia akan tulis di report. Dan di sebelahnya itu ada discrepancies column, itu kolom buat engineer ngisi kalau itu udah dibenerin. Nah, jadi kita cek nih udah diisi apa belum. Kalau belum diisi, kita langsung tanya ke engineer, ini udah dikerjain apa belum. Kalau belum, kita harusnya nggak boleh terbang sampai pesawatnya dibenerin. Nah, kalau udah cek MLB, yang kedua dilakuin itu biasanya cek dokumen. Dokumen di pesawat itu yang harus ada waktu pesawat terbang. Yang harus ada waktu pesawat terbang itu kita buat gampangnya ngingetnya ROC, ARROWSI. Yang pertama itu airworthiness, C of A, Certificate of Airworthiness. Kedua, Certificate of Registration. Yang ketiga, Radio Permit. Keempat, Owner Manual atau Operating Manual. Yang kelima, Weight and Balance. Terus Swing Compass dan Insurance. Ini semuanya harus valid, nggak boleh ada yang mati, dan harus dicek. Kadang dari operation sebelum kita terbang udah dikasih tahu kalau ini semua valid, tapi kadang belum diganti lembarannya. Jadi harus dipastiin udah diganti lembarannya. Dan yang biasanya dicek itu ada juga, biasanya di bawah sini nih, ada FireX.
itu buat pemadam kebakaran. Kalau di kokpit ada kebakaran electrical atau engine sih nggak mungkin ya, engine tuh di luar. Biasanya kalau di dalam ada electrical karena kebakaran listrik atau apa, harus ada fire exit dan harus valid karena fire exit itu ada kadaluarsanya. Dan yang terakhir biasanya kita juga cek di bawah bangku itu ada floating device atau pelampung. Itu biasanya kalau pesawatnya terbang ngelewatin pulau, ngelewatin laut. Jadi harus dipastiin sebenarnya ada regulasinya buat floating device. Kalau terbang berapa jauh dari offshore baru diharuskan pakai floating device. Dan kalau ada harus dicek validasinya karena dia itu pakai, ada yang pakai tiup, ada yang pakai cartridge, jadi itu harus dicek kadaluarsanya. Nah, kalau kita udah cek semua dokumen, MLB dan lain-lain, biasanya pilot langsung keluar nih, keluar ke sebelah kiri karena biasanya pilot kalau single pilot terbang sebelah kiri. Kita keluar dan pilot harus melaksanakan external check. Ini wajib dilakuin semua pilot sebelum terbang. Biasanya kalau pesawat gede itu yang external check itu kaptennya dan co-pilotnya akan melakukan dokumen cek, MLB dan segala macam yang tadi. Nah, external check itu kalau pesawat Cessna biasanya dimulai dari bagian sini, ban sama strut. Langsung dicek strutnya, bannya. Kita lihat bannya nih, ada nggak sih kayak apa udah botak atau dia ada yang kondisinya nggak bagus. Kita lihat juga di bagian sininya bearingnya bagus nggak, ada leak nggak, ada cairan nggak, harus dilap kalau ada. Semua engsel-engsel, baut-baut harus ada semua, dipastiin. Terus kita jalan ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Bisa langsung naik ke sini, cek fuel. Biasanya dicek ada berapa, pakai dipstick buat memastiin. Kalau full nanti dipsticknya basah kelihatan. Terus kita jalan ke sebelah sini, kita cek semua baut-bautnya satu-satu harus ada dan harus terputar pada posisinya. Kalau ada yang kendor bisa langsung dihubungin ke engineer. Kita cek bagian propeller, ini namanya spinner. Terus di bawah ada intake. Kita cek semua propellernya bagus, mulus, nggak ada dent. Nose wheel kita cek. Strutnya harus dicek, pesawatnya digoyangin kalau nose wheel nggak terlalu keras dan tapi juga nggak kempos. Bannya juga dicek sama kayak main wheel. Terus kita lihat secara fisik exhaust. Nah, di sebelah sini kita bisa buka nih engine cooling-nya. Habis kita buka bisa dilihat yang harus dicek itu kalau di sini oil capacity-nya harus dicek, ada minimumnya berapa, gue lupa 4 quarts atau berapa. Tapi biasanya kalau buat training itu maksimum 8 quart. Dan dicek warnanya, kalau warnanya masih jernih, bagus, kental, itu bagus. Cuman kalau udah hitam, udah cair, nah itu harus diganti. Habis itu kita ke sebelah sini, kita naik lagi ke atas, cek fuel. Masih kita catat fuelnya berapa. Habis itu kita jalan ke sini, ngeliatin, ini namanya bagian leading edge di sayap. Kita cek semua, lampunya kita cek, ada yang pecah atau enggak. Kalau bisa ada berdua di dalam bisa dicek nyala atau enggak lampunya. Terus kita ke samping sini, ini cek aileronnya, digerak-gerakin, engselnya bagus semua enggak. Kita cek flapnya, kita lihat kaca ke bawah, semua ban juga sama kayak tadi dicek. Mundur ke belakang, cek. Di sini ada namanya horizontal stabilizer. Terus di belakangnya yang nempel namanya elevator yang bisa goyang. Yang kecil ini namanya pitch trim. Kita cek semua. Radarnya kita cek, vertical stabilizer cek. Nggak boleh ada yang aneh. Kalau secara fisik udah ada yang aneh, kita langsung laporin. Engselnya digerakin, nggak ada seret atau apa. Kita cek luggage-nya,
kuncinya terkunci. Habis itu kita jalan ke sini, cek flap yang sebelah kiri. Kita cek aileron sebelah kiri. Terus cek lampu. Dan waktu sampai sini ini namanya pitot tube. Pitot tube itu untuk mengukur kecepatan udara nanti masuk ke dalam instrumen ke airspeed indicator. Dan ini biasanya sebelum terbang ketutup, harus dipastiin cover pitot tube-nya terbuka. Biasanya ada tulisannya remove before flight. Ini harus pasti kebuka, karena kalau ketutup nanti airspeed-nya nggak bisa gerak, nggak bisa terbang. Pilot nggak punya guidance buat airspeed. Nah, kalau udah selesai, kita balik masuk ke dalam cockpit. Nah, di dalam cockpit ini kita ganti view-nya aja, yang lebih ini enak, instrument panel. Nah, ini namanya cockpit. Di sini ada standby kompas. Di sini main instrument. Biasanya ini disebut basic 6. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan posisinya itu selalu fix kayak gini. Airspeed, AH, altitude, VSI, DJI, dan TBI. Kalaupun udah yang digital, kayak pakai PFD-ND, EAD, tetap posisinya airspeed sebelah kiri, di tengahnya AH, di bawahnya itu heading, di kanan altitude. Kalau VSI biasanya udah gabung sama TCAS, TBI udah gabung biasanya ada di AH-nya nanti. Di sini ada jam buat ngelihat, dan biasanya di pesawat itu jamnya harus ada jam, menit, dan detik, karena untuk ngelakuin beberapa manuver atau beberapa prosedur harus pakai waktu dan pakai detik. Ini namanya engine instrument. Di sini ada fuel indicator. Ini 26 galon. Jadi totalnya ini ada 52 galon. Kiri 26, kanan 26. Terus di sebelah kanan ini ada EGT, exhaust gas temperature, untuk mengukur berapa temperatur yang dikeluarin sama exhaust atau knalpotnya. Ini buat ngukur kalau terlalu panas berarti engine terlalu panas, kalau terlalu dingin berarti engine-nya pembakarannya juga nggak bagus. Nah, yang sebelah kanan ini fuel flow. Fuel flow indicator harus di green band, artinya aliran fuelnya itu bagus. Di sebelah kiri ini ada oil temperature sama oil pressure. Ini penting banget di pesawat. Instrumen paling penting. Kondisinya harus green setiap saat. Kalau misalnya dia udah keluar dari green band, kita udah harus wanti-wanti. Kalau udah sampai merah, berarti oil pressure sih yang utama, berarti itu udah siap-siap engine-nya udah mau mati. Yang sebelah kanan itu ada suction gauge. Ini vakum, dia untuk menggerakkan gyroskopik dari AH sama DJI. Yang sebelah kanannya ada ampere buat kelistrikan, seberapa besar sih ampere yang dipakai itu. Nah, itu udah engine instrument. Ini bagian sini ada tombol-tombol, ini nggak ada di pesawat nih, ini cuma di game. Yang paling kiri ini ada kayak keyboard. Terus ada juga ini buat ETC, ini bisa juga dipencet. Ini tanda apa nih, koma di samping angka 1. Terus ini map, buat keluarin map. Ini ada GPS, buat ngeluarin GPS Garmin. Ini buat ngeluarin IR panel biar lebih gede. Terus ini landing panel biar ngelihatnya buat landing lebih enak. Kayak ini cuma ada di game ya. Nah, di bagian bawah sini yang paling kiri ini magnetos. Magnetos ini kuncinya kayak kunci mobil. Ini di sini kunci pesawat nih. Cuman gak semua pesawat, biasanya pesawat kecil yang masih piston yang pakai ginian nih. Ini paling kiri biar ke off buat mati. Terus kanan itu right magnetos.
Yang kanan right magnetos, left boot. Jadi dua magnetosnya udah siap. Terus start buat nyalain kayak starter. Di kanan ini ada master switch namanya. Yang sebelah kiri alternator, sebelah kanan baterai. Buat dinyalain kalau mau start engine, ini buat kelistrikan. Terus di sini ada circuit breaker. Sebenarnya kayak lebih banyak deh. Cuman ini dikit di sini. Ini ada fuel pump. Cessna 170 itu biasanya nggak pakai fuel pump sih, karena dia wingnya di atas, terus fuel tanknya di atas, fuelnya dialirin pakai gravity. Cuman ini ada yang pakai fuel pump. Biasanya yang pakai fuel pump itu buat pesawat-pesawat yang engine-nya low wing mounted. Terus di sini lights, ini beacon, kalau mau nyalain harus nyalain beacon. Kita matiin aja. Landing light buat landing, taxi light buat taxi, nav light buat position, stop light buat lampu yang berkedip-kedip terang, pitot heat buat kalau terbang terus suhunya dingin atau lagi cuacanya jelek, avionics master itu buat nyalain bagian sini. Kalau kita pencet mati dia. Mati dia. Harusnya mati. Avionics master, ini panel light buat internal light cuman gak kelihatan. Nah ini udah basic 6 tadi kita udah bahas. Yang pertama ada airspeed indicator. Airspeed indicator ini buat kecepatan pesawat. Cuman yang dihitung dari kecepatan pesawat itu kecepatan angin. Kalau di mobil itu speedometer yang dihitung perputaran rodanya, kalau di airspeed itu angin yang diukur atau dynamic pressure. Dari pitot tadi, kalau pitot tadi ketutup ini nggak bakalan gerak. Ini ada arc-arcnya nih, green arc, white arc, yellow arc, sama red band. Ini ada fungsinya masing-masing. Ini buat normal operation, green arc. Ini udah caution, hati-hati. Red arc itu nggak boleh dilanggar. Kalau white arc ini buat flap operation. Jadi bisa boleh mengoperasikan flap di range ini. Ini dalam knots, nautical air mile per hour. Di sebelah kanannya ada AHA, artificial horizon. Ini buat pengganti horizon. Nanti kita akan bahas horizon kalau udah mau terbang. Di sini ada atasnya ada indikasi banknya kalau dia belok. Sebelah kanan ada altimeter. Altimeter itu untuk ketinggian, altitude. Diukurnya biasanya dalam feet. Ada juga yang pakai meter, cuman jarang banget. Biasanya pakai feet. Di sini ada namanya Coleman window, kalau nggak salah namanya, buat altimeter setting. Ini pakainya yang inch mercury 299er tuh. Satu lagi sama pakai millibars 1013.25. Oh ya lupa tadi di luar itu kalau yang buat terbang beneran ada static port, temennya pitot tube. Pitot static ada static port, itu biasanya ada di engine sebelah kanan atau sebelah kiri lupa. Deket situ atau di belakang. Kalau nggak salah di depan deh. Itu buat ngisi static port ke sini. Kalau airspeed itu dynamic pressure, udara yang bergerak. Kalau static port itu udara statis, udara yang diam yang diukur. Penjelasannya agak ribet. Kita skip aja. Di bawahnya ada VSI. VSI itu vertical speed indicator, kecepatan pesawat dalam berubah altitude, naik atau turun. Kalau naik dia jarumnya naik ke atas. Ini ada 500, ini dalam ratusan. 500 feet per minute, 1000 feet per minute, 1500 feet per minute, up and down. Yang sebelah kirinya ada DJI. DJI itu Directional Gyroscopic Indicator karena dia pakainya gyroscopic sama kayak AHA juga. Ini dia penunjuk arah atau heading. Jadi dia tapi bukan pakai kompas, dia harus dikalibrasi ke standby kompas. Dia ada errornya. Ada macam-macam errornya, cuman kita nggak akan bahas. Jadi setiap beberapa saat harus dikalibrasi ke sini, dipencet sebelah sini, dibenerin. Disamain ke sini. Yang sebelah kiri itu ada TBI, turn bank indicator. Yang atas itu kayak pesawat, dia nunjukin
banknya, kalau dia miring bank ke kanan, bank ke kiri, sama di bawahnya ada ball. Ini buat nunjukin pesawatnya slip atau skid. Nah, ini ada garis, ini namanya buat garis red one turn. Red one turn itu kalau pesawatnya turning, waktu dia muter 360 derajat, menempuh waktu 2 menit. Nah, kita udah basic 6, di bawahnya ada tachometer, RPM, buat engine parameternya. Di pesawat piston pakainya RPM. Kalau di pesawat jet ada pakai N1 engine parameternya. Terus kalau pesawat propeller turboprop ada torque. Kalau pesawat piston pakainya RPM. Di sebelah sini ada buat navigasi. Yang paling atas ini ada VOR couple sama ILS. Buat VOR itu VHF Omni Range. VHF Omnidirectional Range. Dia couple sama LS buat instrument landing system. Nanti pengoperasiannya bakal kita bahas di episode yang lain. Yang bawahnya VOR doang. Yang bawahnya itu ada ADF, Automatic Directional Finder. Dia mirip sama VOR tapi agak beda cara kerjanya, dan ini lebih lama. Sekarang biasanya pesawat-pesawat gede udah jarang dipakai, dan stationnya yang di ground itu namanya NDB, non directional beacon. Itu juga udah jarang dipakai, cuman buat nice to know, kita akan pelajari nanti. Di bawah ada throttle yang hitam, sebelah kanannya mixture. Throttle itu kayak gasnya pesawat, gas di mobil. Mixture itu buat ngatur fuel yang masuk ke engine. Kalau full reach kita tekan sampai dalam. Ini bisa juga pakai ini. Full reach, kalau mau start, take off, landing harus full reach. Nanti bisa di lean, dimundurin kalau lagi cruising buat maksimum performance dari engine-nya. Di sebelah kanannya ada flap tuas flap atau flap lever, sama indikatornya juga di sini. Dia bisa turun ke 10, 20, 30 atau biasa disebut flap 1, flap 2, flap 3. Terus ini yang sebelah sini pitch trim. Bisa pitch trim itu fungsinya buat meringankan beban pilot dalam mengendalikan pesawat. Nanti bisa dibahas waktu lagi terbang. Susah dijelasinnya di bawah. Sebelah kanannya ada fuel valve. Fuel valve buat mengatur, atau fuel tank selector buat mengatur tank mana yang dipakai buat masuk ke engine. Buat pesawat Cessna 172 sendiri, fuel valve-nya itu bisa both, jadi bisa langsung pakai kanan kiri. Cuman ada beberapa pesawat yang fuel selectornya harus satu, mau kanan doang atau kiri doang. Jadi dia harus pakai timing. Nanti kanan berapa menit, kiri berapa menit. Kalau lupa nanti yang habis satu sisi doang, pesawatnya jadi miring karena bensin yang habis cuma di satu sisi. Di atasnya ini ada avionic. Ada avionic, ada macam-macam. Ini ada audio control panel buat milih. Ini communication, artinya 1, 2 atau both. Ini nav, ada navigation 1, 2. Ini nav itu VOR. Ini MKR itu marker atau beacon. DME itu distance measuring equipment yang ini. Yang paling bawah itu ada ADF. Oh, ini ADF. Di bawah sini ada transponder. Transponder buat dia buat pendeteksi buat ke radar. Dia ada 4 angka. Setiap angka ada 8 angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dikasih sama radar kalau pesawatnya mau terbang cross country atau pesawat terbang biasa. Nah, biasa dikasih angkanya, cuman kalau terbang visual itu standarnya 1200 ini. Di bawahnya ada autopilot. Ini buat ada autopilot, nggak semua pesawat
Cessna 172 ada autopilotnya. Ini di game ada. Nanti kita akan bahas pengoperasian autopilot di episode lainnya. Oke, udah habis nih pembahasan kita untuk episode kali ini. Basic Instruments, Pre-Flight, dan lain-lain. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin videonya sampai selesai. Tungguin episode berikutnya untuk tahu tentang ilmu-ilmu terbang lainnya. Thank you so much. See you next departure.